Banjir bandang melanda Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tidak ada korban jiwa, tetapi bencana alam yang dipicu oleh hujan deras dan kondisi lahan yang gundul itu mengakibatkan belasan rumah hanyut dan puluhan hektar sawah siap panen rusak. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Muhammad Nur Hidayat, mengatakan, 208 keluarga atau 829 jiwa terdampak banjir. Mereka tersebar di 13 desa di 5 kecamatan di Sumbawa. Dari hasil kaji cepat, Desa Lito di Kecamatan Moyo Hulu menjadi wilayah terdampak terparah. Di sana ada 770 warga terdampak yang tersebar di 3 dusun. Di Desa Lito, banjir mengakibatkan 5 rumah hanyut dan 50 hektar areal persawahan terendam. Jembatan penghubung antara Desa Lito dan Desa Lantung juga jebol hingga memutus akses. Desa lainnya yang terdampak adalah Brangrea. Di desa tersebut, 3 rumah yang ditinggali 11 keluarga hanyut. Selain itu, masih ada 8 rumah yang kondisinya separuh amblas diterjang banjir bandang. Di Brangrea, 1 pabrik penggilingan juga hanyut terbawa banjir bandang. Banjir juga mengakibatkan 2 rumah hanyut di Desa Sebasang. Selain itu, 1 truk dan 1 minibus di Desa Sebasang rusak. Sejumlah ruas jalan di desa tersebut juga rusak akibat terkikis arus banjir. Nur Hidayat menambahkan, di Desa Rate, banjir merusak 27 hektar sawah siap panen. Di samping itu, banjir merendam permukiman hingga ketinggian 1,5 meter. Beberapa titik tebing juga longsor. Hingga kini, penanganan pasca bencana masih terus berlangsung. Banjir sudah berangsur surut tetapi masih ada genangan di sejumlah titik. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, SAR, dan lainnya telah terjun untuk membantu warga membersihkan material lumpur di rumah. Nur Hidayat mengatakan, berdasarkan laporan kaji cepat sementara, banjir bandang yang terjadi pada Selasa sore itu dipicu beberapa faktor. Selain tingginya intensitas curah hujan di wilayah Sumbawa dan sekitarnya, peristiwa banjir bandang juga diduga disebabkan lahan tandus akibat penebangan liar. Kondisi itu mengurangi cakupan dan intensitas penyerapan air tanah. Di samping itu, infrastruktur pengaman tebing dan tanggul di wilayah daerah aliran sungai juga tidak dapat maksimal menahan adanya peningkatan debit air dan ditambah dengan parahnya sedimentasi sungai. Pasca bencana, masyarakat tetap dihimbau waspada. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari mengatakan, wilayah Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya masih berpotensi turun hujan. Intensitasnya ringan hingga sedang dan terjadi. Petani menggunakan traktor untuk mengangkut hasil panen tebu di lahan tebu yang baru dikembangkan di kaki Gunung Tambora, Dorocanga, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu. Petani menggunakan traktor untuk mengangkut hasil panen tebu di lahan tebu yang baru dikembangkan di kaki Gunung Tambora, Dorocanga, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu. Menyikapi hal itu, masyarakat diimbau agar tetap waspada dengan potensi bencana susulan yang dapat dipicu faktor cuaca, seperti angin kencang, banjir bandang, tanah longsor, dan banjir, kata Abdul Muhari. Menurut dia, apabila terjadi hujan lebat dalam durasi lebih dari 1 jam, masyarakat diminta mengungsi. Mereka yang tinggal di lereng sungai dan di bawah tebing agar mengungsi secara mandiri ke lokasi yang lebih aman sampai 2 hingga 3 jam setelah hujan reda. Akibat banjir bandang di Sumedang, Jawa Barat, tim SAR gabungan menemukan 2 orang korban terbawa arus. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban diketahui bernama Dini dan Siva, yang merupakan ibu dan anak. Kedua korban ditemukan di titik yang sama atau berjarak 400 meter dari titik lokasi kejadian. Banjir bandang akibat luapan Sungai Pamatang Cisurupan, menerjang permukiman warga di Dusun Cisurupan, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Warga yang terdampak sempat panik. Banjir bandang luapan Sungai Pamatang Ciasurupan menerjang puluhan rumah. Terjangan banjir merusak beberapa rumah yang dilalui aliran air. Sejumlah warga terdampak pun panik dan tidak berani kembali ke rumah mereka. Beberapa warga sempat histeris lantaran trauma atas kejadian longsor di wilayah ini pada tahun lalu. Data sementara, akibat banjir bandang, 10 rumah terdampak, 4 diantaranya mengalami kerusakan.
Banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibat banjir tersebut 2 warga tewas usai terseret arus. BPBD Provinsi Jawa Barat melaporkan peristiwa banjir yang meliputi 5 desa itu antara lain Desa Cihanjuang, Sindang Pakuon, Sindang Galih, Mangunarga, dan Sawah Dadap. Banjir tersebut terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2 warga yang merupakan ibu dan anak dinyatakan meninggal dunia usai sempat dinyatakan hilang. Korban pertama, atas nama Dini 40, warga Dusun Babakan Kananga RT 0105, Desa Sawah Dadap. Sedangkan, korban kedua adalah anaknya bernama Siva 15, juga warga Dusun Babakan Kananga yang ditemukan di lokasi yang sama dengan korban pertama dengan waktu penemuan pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Korban hilang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kedua korban atau jenazah dibawa ke Puskesmas Sawah Dadap, kata Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Pusdalops BPBD Jabar, Hadi Rahmat. Sementara, akibat banjir yang dipicu tingginya intensitas curah hujan tersebut, sejumlah warga mengungsi. Titik pengungsi berada di Balai Desa Sawah Dadap. Tercatat, 658 unit rumah terendam di Desa Cihanjuang. Jumlah pengungsi sebanyak 86 kepala keluarga atau setara 267 jiwa, ujarnya. 2 orang menjadi korban tewas banjir bandang di Dusun Cisurupan, Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, mengatakan dampak yang terparah dirasakan oleh warga 1 RW saja, yakni yang berada di Dusun Cisurupan. Yang diungsikan sebanyak 125 keluarga, 383 jiwa, kata Herman Suryatman di Sawah Dadap. Mereka mengungsi di bangunan taman kanak-kanak, di gedung milik pemerintah Desa Sawah Dadap, dan di rumah seorang tokoh masyarakat, Wawan. Kami jamin pengungsi aman dan ditangani dengan baik oleh Pemkab Sumedang. Kami kerja sama terus dengan Polri TNI, juga relawan, kata Sekda.